Gemerlap panggung Piala Dunia makin menyilaukan mata. Peluang buat lolos ke kompetisi kancah dunia itu masih terbuka lebar bagi Indonesia. Setelah hiruk pikuk situasi yang terjadi dalam lingkaran sepak bola Indonesia, kini tujuan utama ditata kembali. Erick Thohir menunjuk seorang Patrick Kluivert buat menjadi pelatih timnas Indonesia selanjutnya. Keheranan masyarakat bukan tanpa alasan. Sebab, meski termasuk sebagai pesepak bola yang cukup sukses bersama timnas Belanda, Ajax dan Barcelona, Kluivert memiliki rekam jejak melatih yang kurang mulus. Apalagi dirinya memiliki keterlibatan berbagai kasus sehingga membuat supporter menjadi sedikit heran dengan langkah PSSI tersebut. Namun, bukan Patrick Kluivert sendiri yang didatangkan. PSSI juga merekrut tim kepelatihan hingga penasihat teknis. Sebuah tim kepelatihan yang cukup gemuk diisi oleh materi dari tanah Belanda. Hal itu bukan tanpa alasan merekrut banyak dari mereka berwarga negara Belanda. Semua itu dilakukan untuk melancarkan komunikasi dan menyesuaikan budaya dengan para pemain diaspora. Dalam tim kepelatihan inilah terdapat nama Alex Pastoor di dalamnya. Alex Pastoor dan juga asisten lainnya seperti Danny Lanzat, Gerald Van den Burg dan lain-lainnya lantas direkrut PSSI buat menemani Kluivert. Kombinasi para pelatih ini diharapkan mampu menjadi sinar terang di malam ketika itu. Nama Alex Pastoor mendapatkan sorotan besar dari penggemar timnas Indonesia. Faktanya, Alex memang memiliki CV yang lebih unggul dibandingkan Kluivert sebagai pelatih. Alex Pastoor pernah membawa klub divisi 2 Belanda beberapa kali promosi ke Eredivisie. Kemudian juga pernah menjadi juara S divisi itu sekali. Bandingkan dengan prestasi Kluivert yang hanya pernah melatih Curaçao dan Adana Demirspor. Tentu menjadi pertanyaan mengapa bukan Alex Pastoor saja yang dijadikan pelatih utama daripada Patrick Kluivert. Apalagi keduanya juga memiliki filosofi yang berbeda terkait gaya permainan yang mereka latih. Patrick Kluivert dikenal sebagai penganut total football Belanda. Ia lebih suka tim yang ia pimpin memegang bola lebih banyak di dalam pertandingan. Sedangkan Alex Pastoor merupakan kebalikannya. Ia lebih suka bermain pragmatis dengan memanfaatkan sistem defensive counter yang tertata. Keduanya bagai air dan minyak dalam hal filosofi permainan sehingga ditakutkan bakal terjadi gesekan di antara keduanya. Namun dari penunjukan keduanya itulah yang menjadi alasan kenapa Patrick Kluivert dan Alex Pastoor dipertemukan. Alex Pastoor ada untuk memberikan masukan kepada Kluivert buat meracik strategi-strategi yang sangat matang buat diarahkan ke pertandingan. 2 game terbaru di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia menjadi contoh nyatanya. Debut Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia dimulai pada 20 Maret 2025 menghadapi skuad Australia yang kala itu tengah pincang hebat dengan 10 pemain mengalami cedera termasuk sang tembok tower mereka Harry Souttar. Sementara timnas Indonesia dengan beberapa wajah baru pemain diaspora mengisi skuad timnas Indonesia membuat kita optimis dapat meraih poin dari Australia. Namun takdir berkata lain, pasukan anak asuh Kluivert dipermalukan tanpa balas. Pasukan anak asuh Kluivert dipermalukan tanpa belas kasihan. Australia melibas timnas Indonesia dengan skor telak 5-1. Dilihat dari pertandingan tersebut, tampak Coach Patrick mengubah gaya permainan Indonesia dari pelatih sebelumnya menjadi lebih menyerang dengan memanfaatkan garis pertahanan tinggi. Namun sayangnya, prakteknya di lapangan tak semudah yang ada di teori. Lawan justru memanfaatkan minimnya perlindungan melalui area tengah, terutama sektor gelandang yang kala itu menjadi titik lemah timnas Indonesia. Kekalahan 5-1 terasa menyakitkan. Masyarakat dibuat murka sebab ekspektasi mereka dengan pelatih baru terbanting langsung di laga pertamanya. Kluivert dianggap terlalu beresiko dalam mengubah gaya permainan Indonesia yang sebelumnya mengandalkan defense counter menjadi possession game.
Timnas Indonesia seperti terlalu polos bermain terbuka hingga lupa bahwa lawan yang mereka hadapi adalah tim raksasa Australia di kandang mereka yang sudah kenyang pengalaman dengan rekor 5 edisi berturut-turut masuk ke Piala Dunia. Margin kekalahan telak membuat masyarakat geram. Kalah dengan selisih 1 atau 2 gol mungkin bisa saja diterima. Namun dengan skor telak 5-1 ini seakan menampar ekspektasi tinggi supporter buat kembali merendah ke bumi. Namun mereka merasa keputusan gegabah PSSI yang menjadi penyebab downgrade-nya kualitas timnas Indonesia. Skuad Garuda meninggalkan Australia dengan misi selanjutnya, yakni wajib fokus mengembalikan fisik dan mental buat meladeni Bahrain dalam matchday ke-8 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan disinilah peran pelatih dalam melakukan evaluasi. Mereka tahu setelah menilik berbagai hasil Indonesia bersama pelatih sebelumnya, bahwa Indonesia selama ini selalu kalah ketika menguasai pertandingan dengan banyak memegang bola, seperti saat melawan Cina dan Australia. Sedangkan 6 poin yang diraih timnas Indonesia justru didapatkan ketika bermain membentuk pertahanan yang rapi dan melancarkan serangan balik. Dari sinilah peran Alex Pastor dibutuhkan memberikan saran-saran kepada Kluivert. Pastor tentu lebih fasih dalam menerapkan gaya permainan defensive counter, sehingga pemikirannya dibutuhkan memberikan saran kepada Kluivert meramu tim ini. Terlihat dalam sebuah video Pastor yang memimpin sesi latihan timnas Indonesia alih-alih Patrick. Dari sini publik mulai menerka-nerka bahwa Indonesia bakal kembali ke gaya permainan setelah sebelumnya saat bersama pelatih timnas Indonesia Sintayong. Dan benar saja, timnas Indonesia merubah strateginya. Formasi 3-5-2 dipakai menjalankan strategi ini. 3 bek kembali dipasang dengan pakem yang sudah pas, yakni Bang Jai, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Sedangkan Joy Pelupessy menjalani debutnya sebagai gelandang bertahan murni yang bertugas memotong aliran bola dari lawan. Terlihat dalam laga ini, Alex Pastor sangat aktif dalam mengamati dan memberikan instruksi hingga saran kepada Kluivert. Gerak-gerik Pastor bagaikan seorang detektif Conan yang mengendalikan Kogoro Mouri dalam memecahkan sebuah kasus. Dan itu yang terjadi antara Alex Pastor dan Patrick Kluivert. Tentu saja, timnas Indonesia bermain lebih ke dalam mengsolidkan lini pertahanan. Di awal-awal laga mereka memang sempat menguasai pertandingan untuk mencari gol pembuka. Dan itu akhirnya terjadi pada menit ke-24 ketika penguasaan bola Bahrain berhasil dipotong timnas Indonesia. Joy Pelupessy yang kemudian dengan santai memberikan bola kepada Tom Haye, yang mana Haye langsung mengirimkan bola terobosan ke Marcelino yang lantas mengirimkan umpan ke kotak penalti yang diselesaikan dengan dingin oleh Romeni. Unggul 1-0, Indonesia lantas tak terlalu mengambil inisiatif serangan. Tim seperti belajar dari kesalahan saat melawan Australia dan lebih merapatkan barisan pertahanan ketimbang mengambil garis pertahanan yang tinggi. Yang patut diapresiasi adalah Patrick Kluivert. Ia nyatanya mau mendengarkan saran dari asistennya Alex Pastor buat menjalankan strategi yang lebih efisien dan terbukti cocok dengan karakter timnas Indonesia. Tak memaksakan filosofi total footballnya meski posisi dirinya lebih tinggi, yakni sebagai pelatih kepala. Sehingga sosok Alex Pastor seperti melengkapi dan menyempurnakan bagian-bagian dari Patrick Kluivert dalam merencanakan taktik dan strategi. Terlihat di televisi bahwa Pastor aktif berdiskusi dengan Patrick dalam membahas strategi buat dijalankan di lapangan. Dan ini tentu positif bagi timnas Indonesia. Hasilnya, Indonesia mampu menang 1-0 atas Bahrain. Babak kedua Bahrain lebih banyak memegang bola, namun peluang-peluang mereka bisa dinetralisir sehingga tak terlalu membahayakan gawang dari Martin Paes. Skuad Garuda berhasil meraup 3 poin penuh yang menghidupkan asa kembali buat lolos ke Piala Dunia, setidaknya melalui jalur pelolos ke ronde keempat. Tentu respect kita berikan kepada Patrick, Alex,
kapten tim kepelatihan timnas serta para pemain. Mereka mampu bounce back dari hasil memalukan di Sydney dengan meraih kemenangan di GBK. Tentu diharapkan koneksi yang aktif antara Patrick Kluivert dan Alex Pastoor di pertandingan seperti saat melawan Bahrain dapat dilanjutkan kembali kala menghadapi dua laga penting terakhir di ronde ketiga Juni nanti, yakni saat melawan China dan Jepang. Mampukah sinergi Patrick Kluivert dan Alex Pastoor menuntun Indonesia lolos ke Piala Dunia? Semoga saja tentunya yang terbaik buat timnas Indonesia.